Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa usulihi wa kulihi wa tasbihi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asidku wal kidku. Dalam bahasa Indonesia, jujur dan bohong. Nah, ini kan familiar kalian ya. Kadang-kadang gua mamanya, kadang-kadang gua Pak Guru, kira kan familiar. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pakai makna bahasa Jawa dulu biar seru ya. Asidku utawi temen itu berarti bukan teman ya, teman itu jujur ya, jujur. Gua iku al-ikhbaru mewartakan atau memberitakan atau ngomong dalam arti membawa berita. Mewartakan bima kelawan perkara yutobiku kang nyocoki apa ma alwaqi'a ing kenyataan. Maksudnya gini, yang dikatakan jujur itu adalah ngomong sesuai kenyataan. Ya, ngomong apa adanya. Jadi kalau ngomong lain dengan dongeng, kalau dongeng itu fiktif ya. Dongeng itu fiktif. Jadi apa adanya itu yang misalnya hari ini Ega nggak masuk, misalnya dipanggil Ega, nggak ada Pak, nggak ada. Jangan dibilang ada tuh Pak tidur di bawah. Jadi sesuai kenyataan. Walkiku utawi kuro itu bohong berarti. Dua iku al-ikhbaru mewartakan bima kelawan sesuatu lain tobiku kang ora nyocoki opoma hu ing al-waqti. Jadi ngomong tidak sesuai kenyataan. Jelas lah ini ya. Jadi bawa buku bilangnya nggak bawa, atau nggak bikin PR bilangnya bikin, bilangnya bukunya ketinggalan. Mana adanya? Ada Pak, semalam bikin saya Pak, tapi ketinggalan bukunya. Nah, padahal nggak bikin. Nah itu udah jelas lah kalau itu. Nah berikutnya apa? Orang kok bisa bohong itu kenapa? Nah, wa asbabus sidqi, jadi orang bisa jujur bisa bohong itu kan ada sebabnya. Nah sekarang kita lihat yang pertama, wa asbabus sidqi, sebab-sebab orang bisa berkata jujur. Yang pertama adalah al-aqlu. Al-aqlu itu pikirannya waras. Jadi orang kalau waras normalnya dia nggak bohong. Tapi kalau orang suka bohong, pikirannya agak kurang waras. Kenapa? Karena dia nggak mikirin efeknya. Kalau orang waras kan, kalau saya ngomong begini nanti bakal begini, kan dipikirin jauh. Nah kalau enggak, orang yang pikirannya nggak waras, ya pengen bohong, pengen dapat ya bohong aja. Tapi dia nggak berpikir efeknya. Jadi orang yang akalnya baik, akalnya waras, pasti dia jujur. Yang kedua, kenapa orang bisa jujur adalah wat dinu, agama. Agama itu artinya ya pengetahuan agama kalian, sikap kalian dan seterusnya itu memang ada. Nah orang kalau yang suka bohong itu berarti beragamanya agak diragukan. Kalau orang beragama dengan baik, ya tentu nggak akan bohong. Kecuali nanti walaupun ada hal-hal tertentu kita jangan jujur. Misalnya, Eka jujur tukang kredit misalnya. Tukang kredit yang bawa polo. Kalau ketahuan, akhirnya ngumpet di Arka. Ada kan? Nggak ada. Tadi kayaknya di sono, padahal ada di belakang. Nah, melindunginya
Nah, gitu. Kalau orang waras pasti jujur. Agamanya baik. Yang berikutnya wal muru'atu. Muru'ah itu harga diri. Jadi orang kalau punya harga diri pasti berkata jujur. Nah, dijelasin berikutnya. Kenapa orang kalau akalnya waras itu jujur? Li'anal akla yudriku manfaata sidqi wa madorrotil kibbi. Karena orang yang akalnya waras, dia akan berpikir dan menemukan kalau saya jujur akan seperti ini, kalau bohong akan seperti ini. Kalau jujur nanti ya baik, kalau bohong nanti nggak dipercaya orang. Jadi punya pikiran begitu. Normalnya. Jadi orang kalau waras itu pasti tahu, oh kalau saya jujur aja begini, bohong begini. Nah kalau nggak waras, ya namanya juga nggak waras. Ya ini nilai masing-masing. Jangan nilai orang lain ya, nilai masing-masing. Bapak juga sama. Oke, yang berikutnya. Fala yardo sahibuhu li nafsihi al-madarrata fayal tazimu as-sidqa. Nah, oleh karena dia tahu kalau jujur itu bermanfaat, kalau bohong itu nanti berbahaya, maka dia akan tetap selamanya jujur. Itu kenapa kalau orang akalnya sehat bisa jujur. Kemudian yang kedua tadi, orang jujur itu karena punya agamanya baik, agamanya kuat, seneng ngaji. Kenapa? Wali anak dina ya'muru bisidqi wa yanha an bid'ah. Karena agama kita yang baik ini selalu memerintahkan jujur dan mencegah untuk tidak jujur. Itu. Jadi karena perintah agamanya begitu, orang agamanya baik akan jujur. Wa kadzalika shahibul mur'ati. Begitu juga orang yang punya harga diri. Tahu harga diri apa tahu kan? Nggak bisa disebutin tapi kalian paham ya. Dasar orang nggak punya harga diri. Misalnya pulpen temennya dicolong. Punya harga diri nggak? Murahan. Jadi kalau orang punya harga diri menghindari itu. Lah bohong termasuk. Nah kalau punya harga diri orang nggak akan bohong. Kenapa? Wa kadzalika shahibul mur'ati la yarda li nafsihi illa sidqa. Kalau orang punya harga diri pasti dia akan jujur. Kenapa? Li'annahu yatlubut ta'aliyah bijamil fisali. Karena orang yang punya harga diri akan menghindari hal-hal yang tidak baik. Salah satunya bohong. Wala jamala fil kidbi. Padahal kalau bohong itu nggak ada baik-baiknya orang bohong. Maksudnya bohong yang tadi ya, bukan bohong yang melindungi tadi ya. Bohong yang dikecualikan tadi. Jadi tidak ada baik-baiknya kalau bohong. Maka kalau orang punya harga diri, dia akan bertahan untuk jujur. Nah ini sangat ilmiah. Kemudian kenapa orang bisa bohong? Nah kita lihat. Jadi orang bisa jujur karena tadi akalnya sehat, agamanya jelas, punya harga diri. Nah orang bisa bohong itu kenapa? Kita lihat. Wasababul kidbi yang pertama irodatu jalbil naf'i wa irodatu daf'id dorori. Orang berkata bohong, bisa bohong itu karena dengan bohong itu dia berharap dapat sesuatu dan menghindari sesuatu. Misalnya Bapak ngajar besok yang nggak bikin PS denda 50.000 kan? Arka besok datang itu Arka bikin denda bikin Pak. Nah, berharap tidak didenda ya kan? Lolos dari denda. Dan yang mengerjakan PR dapat 50.000 misalnya. Ya dia bohong aja biar dapat 50.000, menghindari 50.000. Jadi orang berpikir pendek, bohong aja. Atau misalnya begini, kalian bayar ujian berapa? 125.000, ya kan?
ini kalau ngomong jujur 125 nggak dapat untung kita. Ya, bilang mamanya, ujian berapa kak? 200.000 mak, 200.000 mak. Maknya baik dikasih aja. Itu, pengen dapat untung. Jadi salah satu orang bohong itu. Yang lebih gedean lagi, koruptor. Koruptor tahu? Nyolong duit negara. Nah, misalnya nyumbang sekolahan, benerin sekolahan, dia 1 miliar, ditulis 20 miliar, untungnya gede kan? Jadi orang bohong karena pengen dapat untung, atau tadi menghindari sesuatu. Kemudian yang berikutnya, mana tadi? Dapur li'anal insana. Kalian lihatin apa enggak itu? Enggak bisa baca, pokoknya dilihatin aja ya. Li'anal insana qad yara fil kibri asalamata al-ajita. Kayak ini. Karena kadang-kadang orang itu melihat kalau bohong nanti selamat lo. Jangan jujur. Kalau jujur ditangkap polisi. Kalau bohong jangan selamat lo. Nah, karena punya pikiran kalau bohong itu selamat, maka dia bohong. Wa yaro fisidki di Tuhan falayatihi, dan dia berpikir kalau jujur minta ditangkap polisi beneran. Ini orang kan kemarin kalau jujur ditangkap polisi dah. Nah, menganggap kalau jujur itu berbahaya, makanya dia nggak jujur. Kadang-kadang orang punya pikiran itu, makanya dia berbohong, padahal harusnya sebaliknya. Nah, berikutnya apa saja bahaya kalau orang berbohong? Wadororul kadhibi ya'udu ila sahibihi. Orang kalau bohong itu akibatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Fayak takiru wa tadhi'u aqiqatu bihi. Orang kalau sering bohong itu kepercayaannya nanti hilang. Ngomong apa aja nggak dipercaya orang. Pernah nggak Pak Zainuddin cerita itu, katanya ada anak-anak kayak akal gitu, kan tukang iseng ngembala kambing. Kemudian dia teriak-teriak, tolong penduduk, tolong kambing saya dimakan serigala. Orang-orang kan pada datang. Pas datang ternyata dia ketawa, nggak ada, gua bohong. Kali, ya kan, penduduk pulang. Habis itu dia teriak lagi, tolong, ada serigala, tolong, kayak bindu-bindu, ya kan? Penduduk datang kedua, dia ketawa lagi, wah, gua bohongin lu, katanya. Begitu yang ketiga, ternyata ada serigala bener. Dia teriak-teriak, tolong, serigala beneran ini, tolong. Orang nggak dipercaya. Nah, itu salah satu bahaya bohong. Nah, udah lewat, udah habis semua. Kalian ngomong bakaran misalnya, kerjain tetangganya. Oh, tetangganya lagi pada itu, dia teriak kebakaran. Ternyata enggak, 2 kali, 3 kali lewat. Nah, habis semuanya. Kemudian wayas tarjilu fit dunya wa yuqab fil akhirah. Orang kalau suka bohong itu nanti di dunia aja nggak dihargai orang, di akhirat nanti digebukin sama malaikat. Nah, ini tukang bohong nih, gebukin. Kemudian yang berikutnya, ya ini yang paling bahaya ini, wa ya'udu ila ghairi sahibihi. Kadang-kadang akibatnya orang bohong itu bukan pada dia, tapi pada orang lain. Kenapa? Li'anal kidba yaitu ghairu khairan kumayut itu. Karena orang kalau suka bohong itu begini. Misalnya kalian ini kan udah agak lumayan gede, seneng temennya, udah sama gua aja ya, nanti sekolah saya PR begini dan semacamnya, nanti sekolah SMA bareng kita ya, pengen dapat pacar gitu ceritanya, ya kan? Janji ini itu, begitu SMA dia punya pacar baru, patah hati nggak?
Nah, akibatnya ke orang lain. Dia yang bohong tapi orang lain ya Pak ya. Ya kan? Kemakan ayam domba kan? Udah lu sama pacar nih, ntar sekolah bareng nih, bapakku banyak duit, misalnya. Ngomong aja yang baik-baik. Begitu kuliah punya pacar baru yang lain jadi patah hati kan? Patah hati. Ya itu bahayanya. Jadi kadang-kadang kita yang bohong, orang lain yang kena getahnya. Fatan hasil nafuliki berarti. Lihi berarti raja ini. Jadi karena diomongin gombal, akhirnya dia kehilangan apa? Harapannya. Bohong kan? Ntar sekolah ini, ntar kuliah ini bareng, pokoknya dibayar gampang, ntar gampang. Ternyata gombal. Bikin orang patah hati. Wali anahu yastasidu rubibata wa mimaka. Dan lagi yang paling penting adalah orang kalau suka bohong itu dia nggak peduli. Orang lain nanti akan berantem apa enggak dia nggak urus. Pokoknya urusannya dia bohong aja. Dia dapat untung. Fayak azun nasa bisa berbeda nikah alat tabohudi wa takhosumi. Akhirnya orang-orang yang dibohongi jadi perang saudara. Oke, yang berikutnya wakafa al-kidbu magma'at. Wakafa al-kidba mulamimatan qaulullahi azza wa jalla innama yahtari kadibu alladzina la yu'minu bi ayatillah. Malah kata Al-Qur'an, orang kalau suka bohong itu dianggap tidak beriman. Nah, awas itu. Dasar orang nggak beriman tuh panas katanya gitu. Jadi suka bohong berarti dianggap tidak beriman. Awal kalau udah bisa lari sana, ada iklan. Nah kita dengarkan dulu ya. Kita lanjutkan tinggal sedikit lagi ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dengerin baik-baik ini, idza kadzaban abdu kadzatan taba'an malaku mailan min nitni maja abihi. Dengerin baik-baik. Orang kalau sekali bohong, dengerin yang belakang tuh, yang belakang. Ntar orang kalau sekali bohong, maka malaikat akan menjauhi dia
sejauh 1 mil. 1 mil berapa kilo kira-kira? Hah? 1 mil berapa kilo? Hah? Nanti dicari. Ya. Jadi kita sekali bohong itu malaikat menjauh kita 1 mil. Kenapa? Katanya an Humailan min nikni majabi, karena bau busuknya. Jadi bau busuk sekali bohong itu tidak tercium lagi sampai 21 mil. Coba bayangin. Kalau jengkol paling berapa meter kita pergi? Udah nggak tahu. Ah? Kalau kita bohong nih, itu sekali bohong 1 mil masih bau. Apa artinya ini? Bahwa bohong itu sangat buruk. Baunya busuk. Jadi malaikat cuma nggak mau deketin. Sekali bohong 1 mil. 2 kali berarti 2 mil. Oh, lama-lama nggak kelihatan malaikatnya. Kok nggak deketin ya? Terlalu sering bohong. Nah, awas ya. Nanti nggak bisa temenan malaikat kalian. Wa kafa bi sanaan qaulu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, perintah Al-Qur'an seperti ini. Wes pokoknya jangan bohong lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taharru asqa wa in ra'aitum anna fihi halaka wa inna fihi najah. Karena pokoknya jujur aja. Walaupun itu kadang-kadang ada yang nggak baik, ada yang baik. Misalnya kalian jadi saksi kan? Kalau kalian jujur, yang jahat ditangkap kan? Tapi yang dituduh nggak jahat, jadi selamat. Jadi kita jujur itu akibatnya pasti 2. Ada yang rusak, ada yang untung. Nah, tapi harus pas gitu. Jangan sampai orang yang harusnya untung jadi celaka, orang yang celaka harusnya jadi beruntung karena kita tidak jujur. Jadi kita tetap harus jujur. Kemudian berikutnya udah habis ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.